Salah satu penjelasan ulama adalah bahwa hadis yang menjelaskan bahwa disuruh kita makan dulu sebelum sholat kalau makan sudah terhidang apabila kondisi kita kepada makanan itu memang sangat butuh, artinya sedang lapar. Tapi kalau bagi orang yang kenyang, dia makan terhidang masih bisa ditahan. Apalagi baru ngopi tadi, baru makan goreng, dia kan masih isi perut. Seperti dia azan datang, apakah dulu makan juga? Jadi dilihat kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian majelis ilmu kita setiap Jumat malam membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semua masih hidup dan kitab ini tamat kita baca. Ya. Karena tahu kadang-kadang ini ada bapak di situ, tidak ada lagi. Ini rajiun ya. Setelah tidak tahu kita umurnya, Allahu Akbar. Ya berdoa selagi panjang umur, banyak amal. Panjang umur, wahasuna amaluhu, amalnya baik. Bapak Ibu, kita kemarin membahas tentang masih dalam masalah apa yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita membahas tentang bahwa salah satu makanan yang dimakan Rasulullah adalah daging bakar. Sehingga dalam hadis itu pertama sekali yaitu hadis tentang bahwa yang diceritakan oleh Ummu Salamah bahwa beliau qarrabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan, bahwa dia menghidangkan kepada Rasulullah sepotong daging yang dibakar, yang disate. Fa'akala minhu, lalu Rasulullah memakannya. Berarti ini pertama sekali Ummu Salamah mengetahui kesenangan Rasulullah SAW, karena tak mungkin Ummu Salamah menghidangkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak dimaui oleh Rasulullah SAW. Kemudian lalu Ummu Salamah memberitakan fa'akala minhu, maka Rasulullah langsung makan. Cuma di situ ada pula penjelasan oleh Ummu Salamah, bukan hanya sekedar menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah salah satu makanannya adalah daging bakar, tetapi ada hukum yang dijelaskan oleh Ummu Salamah kepada kita, yaitu dengan mengatakan summa qama ila shalah. Kemudian dia setelah makan daging bakar tadi bangkit bangun untuk sholat. Yang menariknya apa kata Ummu Salamah? Wa lam yatawadda, dan dia tidak berwudu. Artinya habis makan daging bakar langsung dia sholat tanpa mengulangi wudu. Maka hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama, sandaran bahwa memakan daging yang dibakar dengan api, yang menjadi masalah itu dibakar langsung dengan api. Kalau sapi apakah batal wudu? Karena api itu kan panas, maka apalagi tambah pula daging panas dipanaskan dengan api, maka apakah perlu kita diinginkan perut badan kita yang baru makan daging panas yang dipanaskan dengan api didinginkan dengan wudu baru sholat. Ujung-ujungnya nanti kan untuk kekhusyuan sholat. Maka di sini Ummu Salamah menegaskan bahwa Rasulullah tak berwudu. Ini menunjukkan makan daging bakar tidak membatalkan wudu dan tidak membuat seseorang berhadas sehingga setiap dia mau sholat harus berwudu. Ini sudah kita bahas Bapak Ibu, ada dua masalah di situ. Pertama adalah masalah makan daging bakar apakah membatalkan wudu atau tidak. Jumhur ulama yang empat mazhab mengatakan tidak.
Ada yang mengatakan batal, diantaranya itu fatwa Umar bin Abdul Aziz dan juga sebagian ulama-ulama besar di luar mazhab yang keempat. Umar bin Abdul Aziz fatwanya, siapa yang makan daging bakar, daging apa saja, asal dibakar dengan api, maka wudunya batal. Namun pendapat ini tidak pendapat yang masyhur. Kalau mazhab yang keempat semua sepakat mengatakan bahwa makan daging bakar tidak membatalkan wudu, kecuali kalau yang dibakar itu adalah daging onta. Nah, kalau daging onta secara khusus, di situ terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab yang keempat. Jumhur ulama 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka mengatakan seluruh daging yang dibakar termasuk onta tidak membatalkan wudu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satu mazhab cuma yang keras mengatakan batal wudu memakan daging onta, yaitu mazhab Hambali, Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu jangan salah nanti kalau ada membaca internet nanti apa saja hal-hal yang membatalkan wudu, nanti ketemu di situ salah satunya memakan daging onta. Berarti Bapak Ibu lagi membaca fikih mazhab Hambali. Itu tuh pasti ada di situ. Atau tanya ke syekh-syekh di Mekah dan di Madinah, mau makan daging onta bakal wudu. Atau ada ustaz-ustaz kita yang belajar di Madinah, Mekah, nanti baca kitab-kitab Hambali. Bapak Ibu sekalian, tapi ada di antara ulama besar Syafi'i yang membela pendapat Hambali ini, termasuk dalam salah satu pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, begitu juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Al-Baihaqi. Dua imam ini yang mengatakan bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Mereka alasannya apa? Karena kuatnya hadis-hadis yang menjelaskan batalnya wudu dengan makan daging onta. Dan ini sebenarnya salah satu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang qadim. Qadim itu mazhab lama. Karena Imam Syafi'i itu ada mazhab qadim, ada mazhab jadid yang baru. Yang qadim itu ketika dia di Baghdad, pindah dari Baghdad ke Mesir. Terakhir dia meninggal wafat di Mesir. Maka kalau ingin mencari makam kuburan Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Karena dia meninggal di sana. Tapi dia udah keliling dunia juga ya. Dia menjadi ulama besar di Baghdad, berfatwa, mengarang buku. Semua pendapat di Baghdad itu fatwa-fatwanya itu disebut mazhabul qadim yang lama. Di dalam mazhab itu ketika di Baghdad dia berfatwa bahwa makan daging onta membatalkan wudu. Pergi dia ke Mesir, berubah fatwanya bahwa memakan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Maka apa kata Imam Nawawi? Di sini walaupun mazhab Syafi'i daging onta tidak membatalkan wudu, namun di sini yang paling kuat adalah mazhab Imam Syafi'i yang lama. Begitu pula Imam Al-Baihaqi. Maka ini masalah Bapak Ibu. Maka untuk keluar dari masalah ini, supaya keluar kita dari khilaf perbedaan pendapat, kalau Bapak Ibu nanti makan daging onta lebih baik berwudu sebelum sholat, itu aja. Tapi kalau ada orang tak berwudu jangan disalahkan, karena ini pendapat jumhur. Dalilnya Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa ini hadis sahih, yaitu hadis Jabir bin Samurah, bahwa datang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "A'atawadda'u min luhumil ghanam ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kalau saya makan daging kambing dan domba, apakah batal wudu saya?
Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau makan daging domba, insita fatawadda, kalau kamu mau silakan berwudu, kalau kamu tak berwudu tak masalah. Berarti makan daging domba tak ada masalah. Lantas orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya berwudu ya Rasulullah kalau makan daging unta? Maka apa kata Rasulullah? Qala na'am. Maka Rasulullah bilang, nah, ya, fatawadda' min luhumil ibil, kalau kamu makan daging unta maka berwudu lagi. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun jumhur gimana? Apa dasar mereka? Dasar mereka adalah hadis Jabir juga, tapi bukan Jabir bin Samurah, hadis Jabir bin Abdillah. Hadis Jabir bin Abdillah yaitu, dan ini juga hadis sahih di dalam Sunan Abi Daud. Ini yang dijadikan oleh jumhur ulama patokan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena Jabir mengatakan begini, karena akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar atau mimma masatin nar. Apa kata Jabir? Menceritakan bahwa hukum terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu setelah memakan daging yang disentuh oleh api. Jadi daging bakar. Jadi akhirul amri berarti dua, hukum terakhir dari dua, atau perkara terakhir dari dua perkara Rasulullah dalam masalah makan daging bakar, yaitu tidak berwudu. Cuman hadis Jabir ini hanya tidak menyinggung unta, menyinggung daging bakar secara umum. Lalu apa yang membatalkan hadis Jabir bin Samurah? Inilah yang membuat Imam Nawawi menguatkan makan daging unta itu membatalkan wudu, karena tidak ada secara khusus yang membatalkan hadis Jabir bin Samurah. Kata jumhur ulama bahwa itu ya termasuk dari situ daging unta yang dibakar. Baik sekalian, ini masalah khilafiyah. Baik, hadis berikutnya yaitu kemarin kita sudah baca juga, an Abdullah bin al-Haris qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Abdullah bin Haris ini seorang sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah. Dia dari suku Zubair, namanya Abdullah bin Al-Haris Ibn Jaza Az-Zubaydi. Dia Zubaydi ini kabilah dari Yaman, orang Yaman dia. Maka orang Yaman jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah, dia masuk Islam. Maka beliau tinggal di Madinah dan dia dikenal dengan yaitu Abdullah bin Haris Az-Zubaydi. Beliau ini ada meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, dan beliau ini termasuk pahlawan sahabat yang sering ikut berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zubaydi ini salah satu suku kabilah dari Yaman, orang-orang Yaman. Tapi di Indonesia jarang orang Yaman yang berkabilah Zubaydi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah termasuk sahabat orang-orang yang datang ke Madinah dan Islam langsung di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini tentang sahabat siapa namanya, Abdullah bin Haris. Beliau ini yang menceritakan kepada kita makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Akalna
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan bersama Rasulullah SAW. Makan apa? Syiwa'an bil masjid, makan daging sate di dalam masjid. Bapak Ibu sekalian, ini kemarin kita sudah singgung yang menjadi dua hal di situ ya. Pertama, bahwa hadis ini menunjukkan salah satu makanan Rasulullah daging sate, daging bakar. Yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW sebagaimana diberitakan oleh Abdullah bin Haris pernah makan bersama di dalam masjid. Kan ini tentu menjadi tanda tanya. Maka tanda tanya, apa hukum makan di dalam masjid? Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa rata-rata ulama, tapi kalau kita lihat ulama-ulama mazhab yang empat, seperti mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan makruh hukumnya makan di masjid. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak makruh, boleh selama dihindari hal-hal yang mengotori masjid. Maka bermakan di masjid hati-hati, pertama jangan mengakibatkan bau. Makan di masjid bau macam-macam, setelah itu orang sholat sehingga terganggu nanti dengan baunya kehusuan orang sholat. Rasulullah SAW melarang orang kalau makan bawang, makan bau-bau nggak boleh masuk masjid. Rasulullah SAW kalau ada orang melihat kain kumuh, kotor, kemudian tidak rapi masuk masjid, Rasulullah suruh keluar, ganti kain kamu dulu. Pernah sekali Rasulullah lihat seorang sahabat kumuh sekali masuk masjid, tapi Rasulullah tidak langsung menegur dia, langsung dipanggil sahabat, kamu bilang sama dia suruh dia pulang, mandi dulu, kemudian ganti kain bersih, baru datang ke masjid. Ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa datang ke masjid dalam keadaan bersih itu adalah sangat dianjurkan, dan dilarang kita datang ke masjid membawa macam-macam bau, apalagi mengotori masjid, apalagi sampai dengan tingkah kita mengotori masjid terhalang orang beribadah di dalam masjid. Maka ini Bapak Ibu dosanya besar sekali. Apa itu dosanya besar? Di dalam Al-Quran kan ada وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Tidak ada orang yang paling zalim kata Allah seperti orang yang menghalang orang untuk meramaikan masjid, dan dia berusaha untuk supaya masjid itu kosong. Ini na'udzubillah. Pada sebabnya kalau ada orang membuat masjid sampai masjid supaya masjid itu kosong, na'udzubillah, khawatir kita masuk dalam ancaman ini. Ada orang senang dia masjid kosong, astagfirullah, karena kadang-kadang hanya permasalahan pribadi. Salah pengurus kadang-kadang dia asong-asong orangnya datang masjid, apa pula hubungan pengurus itu dengan masjid itu? Rumah Allah bukan rumah pengurus. Ini ada orang yang akal berpikir tidak sehat. Awalnya masjid ramai, tak ramai, gara-gara fitnah sini. Maksud khawatir kita masuk dalam ancaman. Tidak ada orang yang paling solid bertambah seperti orang yang menghalang-halang orang untuk meramaikan masjid dan berusaha. Wasa'a fi kharabiha. Kharabiha itu apa? Berusaha supaya masjid itu kosong. Orang dia harus meramaikan masjid, orang membuat macam-macam supaya makmur masjid itu. Bapak Ibu sekalian, maka dipuji orang yang memakmurkan masjid dalam ayat innama ya'muru masajid Allah.
Orang yang membuat masjid kosong diancam. Orang yang meramaikan memakmurkan masjid dipuji. Wah, 6 kesaksian yang Allah berikan. Maka di sini Bapak Ibu termasuk dalam perkara-perkara makanan. Jangan gara-gara nanti makanan orang tak ke masjid tak tahan baunya. Maka silakan kita makan di masjid. Tapi sekarang alhamdulillah kita punya teras, punya apa. Kalau ada makan-makan, apalagi AC ini kadang-kadang karena masjid kita sudah tertutup semuanya kan, masuk bau, lama baunya itu. Maka lebih bagus kalau ada makan-makan di teras keluar, sehingga tidak mempengaruhi bau masjid. Karena tujuan kita ini hidup untuk ibadah. Maka yang kita jaga pertama ketentraman, kekhusyuan di dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, maka di sini kata ulama menyimpulkan dari hadis Abdullah bin Haris bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya makan di masjid, baik itu sendiri atau berjamaah kolektif. Tak ada masalah seperti yang dibuat oleh Rasulullah dengan Abdullah bin Haris. Tapi syaratnya aman daripada mengotori. Dan hadis ini juga Bapak Ibu kena makan bersama Rasulullah. Jadi dalam hadis ini bukan hanya perkara makan daging, makan dalam masjid, tapi kebersamaan. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia selalu bergumul, bercampur dengan sahabat-sahabatnya sampai makan bersama. Ini kan akhlak Rasulullah yang luar biasa ini, yang harus dicontoh. Beliau itu orang nomor 1 di dunia ini. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat beliau nomor 1. Tapi kehidupan beliau adalah bersahaja, kemudian bergaul dengan masyarakat umum ini, dan makan bersama mereka. Sampai nanti setelah ini Rasulullah Bapak Ibu, sampai dia itu sering tawadhu'nya, bercampur makan. Gampang orang mengundangnya, siapa saya mengundang? Tapi akhirnya apa? Dia diracun. Itu ada hadis lain. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Hadis berikutnya yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah. Ini Mughirah ini ingat kita ya, dia temannya Abu Jahal dulu di Mekah sebelum dia Islam. Kemana Abu Jahal pergi, dia ada. Maka setelah Islam, Mughirah bin Syu'bah ini bercerita, Abu Jahal itu sering bilang kepada Mughirah, sebenarnya gimana ya katanya, disampaikan ke Muhammad itu benar semua itu. Cuma kalau kita ikut dia, hilang pamor kita. Ini banyak orang tidak mau ikut petunjuk ini, hilang pamor, kekuasaan macam-macam. Sampai dia bilang, saya tidak tahan melihat Muhammad itu lama-lama. Kalau lama-lama saya lihat Muhammad itu wajahnya, masuk Islam saya. Itu kata Abu Jahal. Abu Jahal itu bilang. Jadi dibilang kepada Mughirah, maka Mughirah ceritakan setelah masuk Islam. Itu Abu Jahal itu bilang, saya tak tahan menatap wajah Muhammad itu lama-lama. Karena kalau saya tatap lama-lama, masuk Islam saya. Atau kira-kira bagaimana wajah Rasulullah itu? Jadi itulah wajah-wajah kalau kita ingin sunnah Rasulullah SAW. Sahabat ceritakan, puluhan tahun saya dengan Rasulullah SAW, tak pernah saya dapatkan Rasulullah kecuali tersenyum, ceria. Salah banyak, tapi tetap senyum. Nah, senyum itu membawa kepada optimis, bahagia. Maka di sini Mughirah ini ya sahabat Rasulullah yang banyak cerita dengan Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkannya. Salah satunya ini hadis, yaitu Anil Mughirah bin Syu'bah
Al-Mughirah bin Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, saya bertamu bersama Rasulullah SAW di satu malam. Nah, jadi beliau ini bertamu kepada Rasulullah SAW bersama Rasulullah. Ini ada beberapa kemungkinan dalam pengertian hadis ini. Diftu, bertamu bersama Rasulullah. Ada dua kemungkinan pengertian, bahwa Rasulullah dan Mughirah diundang untuk satu jamuan oleh seseorang. Yang kedua pemahamannya bisa saja Mughirah bin Syu'bah bertamu kepada Rasulullah SAW dan dijamu dia oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau ini menjamu sahabat. Sebelum ini kan ada hadis Rasulullah juga menjamu sahabat. Jadi bertamu saya bersama Rasulullah pada satu malam, kata Mughirah. Fa'utiya bijanbin maswiyyin, lalu dihidangkan kepada kami sepotong daging yang dibakar. Jadi setelah itu summa akhadhat syafrah, lalu Rasulullah mengambil pisau. Syafrah itu pisau. Jadi ada hadis yang menjelaskan Rasulullah apabila kalian menyembelih maka tajamkanlah syafrah. Syafrah itu di pisau, mata pisaunya. Lalu Rasulullah mengambil syafrah, pisau. Faja'ala yahuzzu, lalu Rasulullah potong-potong daging itu dengan pisau. Fahazzali biha minhu, lalu Rasulullah potong-potong, dipotongnya sebagian daging itu untuk saya. Itu kata Mughirah. Ini kan menunjukkan gimana ya pemandangannya sahabat makan dengan Rasulullah. Itu ada dagingnya mungkin besar, lalu diambil Rasulullah pisau, potong-potongnya, kemudian dibagi-bagi kepada sahabat, termasuk yang dibagi ketika itu kepada Mughirah. Rasulullah potong daging itu khusus untuk saya sebagiannya. Qala, jadi pas Rasulullah asik-asik motong, Faja'a Bilal, datang Bilal, yu'zinuhu atau yu'adzinuhu bis-shalah. Datang Bilal, Rasulullah sedang bermotong-motong daging mau makan, ya kan? Datang Bilal memberitahu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, waktu sholat sudah masuk. Ini ceritanya oleh Mughirah. Faja'a Bilal yu'adzinuhu bis-shalah. Datang Bilal memberitahu kepada Rasulullah masuk waktu sholat. Lalu Rasulullah fa'al qasyafrah, lalu Rasulullah letakkan pisau, tidak bisa ampun dia. Tapi ketika itu Rasulullah bilang apa? Faqala ma lahu, kenapa ini Bilal ini tergesa-gesa? Karena Rasulullah baru motong-motong, sudah motong-motong dibilang Rasulullah waktu sholat masuk, apa yang tergesa-gesa? Baru makan lagi, dia tidak waktu sholat masuk. Maka malahu taribat yada. Jadi di sini taribat yadahu ini artinya ini ada apa ini Bilal ini? Tapi kalau diartikan dengan arti interletnya, itu adalah doa yang tidak baik sebenarnya, menunjukkan ada kemarahan, kesal kepada seseorang. Itu biasa itu dipakai oleh orang Arab, itu taribat yada. Taribat yada itu adalah kata-kata yang menunjukkan orang kesal, dan itu ada doa tidak baik sebenarnya. Tapi
itu adalah merupakan tradisi orang Arab. Nah, kalau dia kesal bilang taribat yada, tapi dia tidak mendoakan, dia tidak baik, tapi sudah biasa seperti itu. Maka ada di dalam kebiasaan orang Arab, salah satunya mereka suka bersumpah. Karena ada itu wopoh itu bahaya itu. Demi Allah. Orang Arab kan suka, orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia ini kesal ceramah wopoh. Nah, ada beberapa Malaysia biasa bilang begitu. Lalu wopoh itu tidak boleh dimain-mainkan itu sumpah. Kalau sumpah itu sumpah benar, itu kena kafarat itu. Mana Ustaz sekarang selihat itu, ada ceramahnya, apa perlunya bagi dia bersumpah. Nabi tak pernah, Nabi tak, kan gitu tuh. Tapi itu dia kalau di Arab biasa, maka itu namanya lahul yamin, yaitu sumpah yang terbiasa tapi tidak dikenakan hukum. Karena itu budaya sudah, bukan hakikatnya. Maka salah satu yang dikatakan di dalam hadis ini adalah taribat yada. Nah, taribat yada ini adalah termasuk, dia sebenarnya doa tidak baik, tapi Rasulullah tidak maksud doa. Ini sesuai kebiasaan budaya orang Arab kalau dia kesal. Kan Rasulullah kan lagi makan itu, tiba-tiba ya Rasulullah waktu sholat masuk, Rasulullah tahu langsung apa yang dibilang, cepat aja apa yang terjadi. Nah, itu maksudnya. Maka di sini Rasulullah langsung, jadi kalau bahasa apanya itu, kalau dalam ungkapannya kesal, ada doa seperti semoga ia mendapat pelajaran. Itu tentu bahasanya itu taribat yada. Semoga bila mendapat pelajaran ini orang. Tapi kalau bukan doa itu tidak baik. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab. Maka di sini Bapak-Ibu sekalian, madahu, ada apa dengan Bilal? Taribat yada. Semoga ini orang mendapat peringatan. Bapak-Ibu sekalian, di sini Rasulullah SAW langsung fa'al tasafra ma'lahu taribat yada. Qala, Mughirah menceritakan lagi, qala wa kana syaribuhu qad wafa. Ketika itu Bilal ini kumisnya sudah panjang sehingga menutup bibirnya. Syaribuhu itu kumis. Dia apa? Bahasa Arab kumis, syarib. Wafa sudah panjang sehingga menutup mulut. Maka Rasulullah tegur dia, kenapa kumis kamu ini udah panjang nih, dan kamu potong? Ada Rasulullah langsung kepada cerita dialog yang diceritakan Mughirah. Faqala lahu, aku suhadaka ala siwak. Mau kamu saya potong kumis kamu itu, kata Rasulullah SAW. Tapi dipotong ada siwak. Siwak itu bisa saja dipotong. Siwak itu kan bapak kayu yang dijadikan untuk yang biasa kita lihat dipakai jemaah tabligh gitu, atau kita di orang-orang Arab. Gimana? Mau saya potong kamu dengan siwak? Maksudnya bukan pakai siwak dia motong. Jadi siwak itu dijadikan sebagai sandaran ukuran. Ditaruh siwak di bibirnya ini, baru dipotong supaya ukurannya tidak menutup bibir. Bukan ditaruh siwak lalu dipotong. Jadi begitu biasa mereka itu. Gimana untuk mengukur supaya tidak sampai dia melebihi bibirnya? Karena kalau melebihi bibirnya kan susah makan, susah minum. Maka apa? Jadi Rasulullah tawarkan, gimana bila saya motongnya dia pakai siwak atau kamu yang sendiri yang motong? Gimana? Itu ceritanya Bapak Ibu
dalam hadis ini. Baik, jadi bagaimana kita menjelaskan hadis ini? Kalau kita lihat syarat-syarat daripada hadis ini, pertama ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Baihaqi. Kemudian para ulama-ulama yang mentakhrij, yang telah menganalisa hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Syekh Albani di dalam Sunan Abi Dawud, dia mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Artinya apa? Rata-rata ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Di salah satu komentar ulama di dalam ini adalah Syekh Mullah Al-Qari. Dia mengatakan bagaimana, apa maksud hadis ini? Waz-zahir minhu, zahir hadis ini adalah anna al-Mughirah shara dhaifan lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengambil pisau, berarti ini lebih kepada Mughirah bertamu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi Bilal masuk kepada dia, ngasih tahu. Biasa Bilal ketika mau azan, dia kasih tahu kepada Rasulullah. Jadi kadang-kadang sebelum Bilal ngasih tahu, Rasulullah ngasih tahu Bilal. Maka itu biasa ya, ketua masjid ngasih tahu muazzin. Karena muazzin ngasih tahu oleh ketua masjid, imam, ya kan? Maka kadang-kadang Rasulullah datang kepada Bilal mengingatkan, kalau masuk sholat, apa kata Rasulullah? Arihna bis sholati ya Bilal. Ini bahasa Rasulullah kepada Bilal. Kalau sudah masuk ke sholat, Rasulullah menyuruh Bilal azan. Maka bahasa Rasulullah, arihna bis sholati ya Bilal. Ya Bilal, bahagiakan kami dengan sholat. Itu artinya apa? Rasulullah perintahkan Bilal untuk azan karena waktu sudah masuk. Nah, kadang-kadang Bilal yang mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, waktu sudah masuk. Nah, maka di sini siapa yang bertamu sebenarnya? Kata Syekh Al-Qari bahwa Mughirah bertamu, dijamu oleh Rasulullah, menjadi tamu Rasulullah SAW. Ibnu Asir mengatakan dalam makna diftur rajula iza nazartu bihi fi diyafatihi. Jadi makna diftu itu yaitu saya bertamu ke rumah seseorang. Nah, maka di sini menguatkan, Ibnu Asir menguatkan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah Mughirah bertamu dan menjadi tamu di rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah menjamunya dengan bijab bin maswi, dengan daging bakar. Kemudian fa'utiya bijab bin summa akhadha syafra. Kita tahu syafra dari pisau ya. Faja'ala yahuzzu hazutun motong-motong. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini? Pertama sekali, hadis ini banyak sebenarnya pelajaran. Di antaranya adalah dia betul matbu' littabi. Artinya apa? Bahwa menjamu orang makan itu sesuatu yang disunnahkan. Ya. Kemudian apalagi ya, orang-orang yang dihibur, dikuatkan hatinya untuk Islam. Sebenarnya Mughirah terkesan dalam hadis ini, Rasulullah menjamu Mughirah itu di awal-awal Islamnya supaya dia merasa bangga, kuat dia. Rasulullah langsung menjamunya.
Masya Allah. Kalau ada orang-orang kan, maka pada orang kuat masuk Islam dia nggak perlu, karena pemimpin-pemimpin Islam itu menjamu, menghormati untuk menguatkan agama, kemudian untuk membuat dia istiqamah. Itu. Maka Mughirah itu coba lihat bagaimana Mughirah itu kan orang berpengaruh sekali di Mekah, masuk Islam dia. Maka Rasulullah menjamu dia langsung, dan coba bagaimana Rasulullah memuliakan dia. Langsung Rasulullah yang memotong-motong daging untuk dia, dikasih sama dia. Itu kan kerabat yang luar biasa dari akhlak Rasulullah. Kalau kita membuat orang senang, itu luar biasa senang kesannya. Makanya dia seorang gubernur, diundangnya orang-orang biasa kan. Kemudian dia langsung motong-motong dagingnya, bagi-baginya. Itu kan kesannya luar biasa itu. Membuat kesan yang susah dilupakan nanti oleh mereka. Apalagi Rasulullah itu menjadi cerita oleh Mughirah sampai akhir hayatnya. Saya kami ceritakan itu, saya pernah Rasulullah motong-motong daging untuk saya. Bagaimana enggak ada satu kehormatan bagi dia. Masya Allah, berkesan bagi dia, sehingga diceritakan, sehingga hadis ini dihafal oleh para ulama. Kemudian di sini juga menunjukkan husnul mu'asyaratihi. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah dan bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya. Maka dia coba Rasulullah, tapi dia tidak meninggi, selalu dia berbau. Kemudian bagaimana beliau kadang-kadang teman-teman kan sahabat itu dia ajak bertamu ke rumah, makan-makan. Ini kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW juga begitu. Orang-orang dekat, teman, tapi bagusnya itu orang-orang yang kuat agama, ya, berpengaruh untuk agama. Bukan hanya untuk mendapatkan proyek, tapi kalau dapat proyek tak makan. Tapi kalau rajin ke masjid, kan itu jadi masalah sekarang. Orang ajak orang makan cuma supaya dapat keuntungan duniawi. Tapi Rasulullah apa keuntungan duniawinya? Dia semata-mata dengan sahabat-sahabat lebih Mughirah supaya mereka bangga dan menguatkan Islam. Ini pelajaran luar biasa. Maka dia sering Rasulullah mengajak mereka datang, menjamu mereka makan. Sebelum ini kan ada hadis Jabir, dijamu Rasulullah dengan roti kering. Ingat kita ya? Nah, Mughirah di sini dijamu dengan daging bakar, dan Rasulullah sendiri yang motong-motong. Dan Mughirah bercerita. Nah, itu yang diceritakan oleh ulama. Silakan azan dulu, nanti kita sambung. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kan Rasulullah SAW ketika dikasih tahu oleh Bilal, ya Rasulullah waktu sholat sudah masuk. Lalu Rasulullah berhenti, maka ditaruhnya pisau. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata, apa terjadi sama Bilal ini kok cepat-cepat betul. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghentikan makan, kemudian dia bangkit untuk sholat. Sekarang ini kan jadi masalah, yaitu makan sudah di tangan, makan sudah terhidang, azan datang. Mana yang didulukan? Makan atau sholat? Kalau hadis ini, dari hadis ini menunjukkan akan sholat dulu. Sholat, bayangkan itu sudah terhidang, bahkan sudah dipotong. Tiba-tiba Bilal datang, ya Rasulullah waktu sholat datang, Anda suruh tinggalkan.
Rasulullah hentikan memotong, kemudian sambungnya sebenarnya Rasulullah langsung bangun untuk sholat. Nah, jadi sebenarnya bilang kan biar aja Rasulullah makan dulu, karena Rasulullah sudah dikasih tahu, ya sudah ditinggalkannya, maka Rasulullah tarikan dia. Dan ini terkesan bertentangan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Karena ada hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu biasa begitu tuh. Kalau ada azan, nah ini makan sudah terhidang, makan dulu atau sholat. Kita aja lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat makan sedang sholat. Maka didahulukanlah makan. Itu makan dia kan ingat sholat dia. Tapi kalau makan sudah terhidang sholat ya, maka ketika sholat ingat makan. Maka kata Rasulullah dalam hadis itu, ini dia hadis Bukhari Muslim, "Idza hadara al-isya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha." Jadi apabila idza hadara al-'asha, apabila makan sudah terhidang, salat berkumandang, azan berkumandang, maka mulailah dengan makan dulu, dimakan dulu. Nah, ini kan perintah Rasulullah SAW. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah salat dulu, tinggal aja makan. Maka hadis tadi Mughirah tadi, setelah dalam riwayat lain itu dijelaskan bahwa memang Rasulullah tinggalkan makan itu, dan Rasulullah memang sholat karena dikasih tahu oleh Bilal. Nah, apakah hal ini tidak bertentangan? Rasulullah sendiri yang mengatakan mulai makan dulu kalau sudah sholat, kalau makan sudah terhidang nanti baru sholat. Nah, maka di sini Bapak Ibu bagaimana ulama menjelaskannya? Nah, maka di sini salah satu penjelasan ulama adalah bahwa hadis yang menjelaskan bahwa disuruh kita makan dulu sebelum sholat kalau makan sudah terhidang apabila kondisi kita kepada makanan itu memang sangat butuh, artinya sedang lapar. Nah, orang lapar kemudian terhidang makan, ada waktu sholat, kalau seandainya nanti dia sholat bisa tak khusyuk, ingat maka kena perut lapar. Jadi mahmulun ala ma idza taqat nafsuhu ila ta'am. Kalau memang keinginan makannya sangat tinggi ketika itu karena lapar atau karena sedapnya makanan, bisa nanti mengganggu sholatnya. Kalau begitu mulai makan dulu baru sholat. Tapi kalau bagi orang yang kenyang, dia makan terhidang, masih bisa ditahan. Apalagi baru ngopi tadi, baru makan goreng, dia kan masih isi perut. Seperti dia azan datang, apakah dia dulu makan juga? Nah, jadi dilihat kondisi. Kalau seandainya kondisi kita lagi kenyang, artinya tidak terlalu butuh makan ketika itu, datang azan, apa? Dan bisa diundur, dan dengan kita mendahului sholat tidak akan mengganggu, karena alhamdulillah tidak terlalu lapar. Maka Bapak Ibu sekalian, maka hadisnya apa? Hadis Mughirah. Nah, maka Mughirah Rasulullah meninggalkan makan karena dia menjamu waktu itu kan. Kalau dia menjamu dan ketika itu tidak terlalu keinginan untuk makan tidak tinggi, dan Rasulullah tahu. Oleh karena itu apa? Dia dahulukan sholat. Nah, nanti setelah sholat dia baru makan kembali. Ini diriwayatkan Hafiz Ibnu Hajar. Hadis ini dikatakan Sa'id Ibnu Mansur Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas annahuma kana ya'kulani ta'aman
wa fit tanuri shiwa'an fa arada al-mu'azzin an yuqim fa qala lahu Ibnu Abbas la ta'jal li alla naqum wa fi anfusina minhu syai'. Jadi ada Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas. Pernah kejadian kedua-dua mereka ini, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah sedang makan. Kemudian wa fit tanur, di dalam nampak ada daging bakar yang lezat. Lalu ketika itu muazzin ingin mengumandangkan azan dan ingin qomat, faqala lahu Ibnu Abbas, panggil, kamu sini, yang cepat-cepat tunggu. Li'alla naqum, supaya kami tidak sakit, maka tunggu dulu, diundur sedikit. Kenapa? Wa fi anfusina minhu syai', kami lagi kepengen makan, keinginan makan kami ini apa? Lagi ingin makan, tunggu dulu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, li'alla ya'ridu lana fi salatina, tunggu dulu, kami makan dulu supaya nanti sedang sholat kami tidak ingat lagi. Maka ini mendahulukan makan. Walau Hasan bin Ali al-asya qabla shalah yuzhibun nafsal lawama. Orang kalau seandainya membiasakan kalau sudah terhidang makan dan makan dulu sebelum sholat, itu akan menghilangkan nafsu lawama dalam dirinya. Kan ada nafsu lawama kan, salah satu terapinya. Jadi hadis-hadis seperti ini ilatnya kapan didahulukan makan, kalau memang makan itu mengganggu sholat khusus. Tapi kalau tidak mengganggu, karena tidak terlalu butuh, maka hadis mughirah, maka lebih baik orang mendahulukan sholat daripada makan. Insya Allah kita sambung penjelasan ulama dalam masalah ini, karena ini sering terjadi. Kita kan makan terhidang, azan berkumandang, sholat dulu atau maka banyak analisa ulama dalam masalah ini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.